Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ipitah keislaman, salam bubuka agama Islam. Mudah-mudahan menjadi sababiyah salam keselamatan, salam kesuksesan, salam keberhasilan, salam keberkahan. Mudah-mudahan menjadi sababiyah salam ahli surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lebat surga sadayana. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hal-hal yang mengurangi nikmat, ya. Seperti kejadian kemarin hujan besar secara mendadak, tapi kita tahu bahwa bila mana kita menghitung nikmat Allah, yakinlah tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Artinya masih banyak nikmat yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya nikmat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Insyaallah kita bersyukur bukan hanya di sini saja, di mana saja, kapanpun. Kalau kita bersyukur, yaitu melakukan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan pelaksanaannya sesuai dengan harapan Allah, maka itulah makna bersyukur. Maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, karena kebahagiaan itu sumbernya dari nikmat. Dengan bersyukur banyak nikmat, artinya kita banyak bahagia. Sedikit nikmat, sedikit bahagia. Tidak ada nikmat, tidak ada bahagia. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada diri sendiri, dimanapun kita berada, kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pun kita harus senantiasa, bukan hanya di sini saja, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah, karena kita ingin bersama Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, aulan nas bi, ya. Nanti manusia bi akan dekat denganku yaumil qiyamah, yaitu aksaruhum alayya sholah, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat alaya kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak keluar dari judul, kadang-kadang ceramahnya ini judulnya beda gitu ya, khusus untuk Pak Ustadz Rasid nih, ya. Ya, jadi judulnya kurang lebih ini bagaimana mengatasi degradasi keimanan. Karena sekarang ini sedang terjadi degradasi. Apa degradasi itu, ya? Penurunan, kemunduran, ya. Hal yang jelek lah gitu ya. Sekarang ini hampir seperti itu, khususnya di Indonesia. Ini memang ujian ini, ya, bagi kita, supaya kita kuat keimanannya, jangan sampai terjadi tadi degradasi, penurunan, kemunduran. Wah, pokoknya hal-hal yang kurang aja, ya, kurang bagus. Di luar negeri
kita banyak baca viral ya, sekarang ini berbondong-bondong masuk Islam. Dan sebelum masuk Islam, dia mempelajari dulu. Artinya masuk Islam itu bukan karena paksaan, tapi mempelajari sendiri. Bukan karena sekarung beras, bukan karena 2 kilo minyak goreng dan sebagainya gitu ya, Indomie. Kan di kita banyak nih keluar di Islam gara-gara sekarung beras, gara-gara 2 kilo minyak goreng ya, dan juga gara-gara Indomie uang sebagian. Justru di luar negeri itu tidak tertarik dengan harta ini, dengan keyakinan ya, dan kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, izin Allah ya, yang tadinya mereka ingkar dari ikrarnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merasuk Islam. Ai urang mah sejak lahir tos Islam. Ya. Buroh kita ini kan sudah berikrar. Begitu Allah mengatakan alastu birabbikum, nah kita semua menjawab qalu bala syahidna anta kulla yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Jadi Allah mengatakan hal demikian itu supaya kalian nanti di yaumil qiyamah tidak termasuk orang yang lupa. Orang yang lupa apa? Yang lupa akan ikrar itu, bahwa kita ini sudah mengakui ketauhidan masalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah Islam. Jadi ada yang mengatakan udah syahadat belum orang Islamnya kapan? Sejak udah Islam semuanya. Cuman tergantung lingkungnya, ibu bapaknya. Apakah nantinya jadi Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Nah yang lain di luar negeri yang saya disampaikan, ada yang jadi Nasrani mah, ada yang jadi Yahudi mah, yang jadi Majusi mah. Jadi kalau misalnya mau masuk Islam harus syahadat lagi. Tapi kita mah tidak usah, udah. Emang kita pernah berubah gitu agama? Tentu tidak. Apakah anak kita cacingan? Tentu tidak. Ya, jadi kita tidak pernah. Ya, tapi begitulah. Sementara yang bukan Islam berbondong-bondong masuk Islam, mempelajari secara luar biasa. Di Indonesia sebaliknya. Dan sekarang di Indonesia tidak berangkat ke Mekah. Ternyata itu salah satu tanda kiamat. Tidak ada lagi ibadah haji. Di mana? Di Indonesia, di Kalimantan. Ya. Di Amerika malah nomor hiji. 11 negara. Kunaon Islam itu berangkat. Untuk demo itu calon haji gitu. Insya Allah lah, ya sing salah bar. Ini ujian ya. Dan banyak aliran-aliran yang sekarang menggelontor ya, tanpa hambatan dari pemerintah. Tidak larangan aliran-aliran ya. Dan dulu juga mulai Ria Edenma, kemudian ada Ahmadiyah dan sebagainya ya. Itu di Indonesia mah laku. Aya wae pengikutna. Ya, laku, ada aja pengikutnya. Ada orang Bogor namanya Solihin, tukang tales gitu ya, ngaku nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Solihin. Itu parantos Solihin. Ya, ada Ria Eden mengaku malaikat Jibril, tertangkap oleh polisi. Wah, beredar seluruh dunia. Hebat polisi Indonesia bisa menangkap malaikat Jibril. Ya, kan gitu. Di Cirebon, perbatasan Jawa Sunda, ada yang namanya agama Jasun atau Jawa Sunda. Nama nabina Tukimin. Allahumma sholli ala Tuki. Sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Udahlah. Indonesia teh bendera laku wae begitu ya. Nah gitu. Akhirnya
ketentuan-ketentuan Allah jadi banyak dilanggar, dan itu merasa biasa, ya. Jadi ini saya akan bicara masalah keimanan nih. Islam iya, KTP-nya seluruh Islam iya. Mohon maaf ya, di kampung saya dulu pernah saya sampaikan 100% Islam. Tahun 1973 abdi SD kelas 2, 100% Islam, tapi cari mau kena hiji gehese, ya, karena Islam, ya, yang akan selamat itu yang beriman, iman kepada Allah, harus yakin, ya, kepada Allah, baik dari uluhiyahnya, rububiyahnya, ya, asma wa sifanya, kita harus yakin kepada Allah seluruhnya. Artinya apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti, taat, itu iman namanya. Iman itu ada jadi hati, jangan diucapkan saja. Ya, jadi iman itu kan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Ke abdi itu Pak, ya. Iman. Kemudian kalau kepada iman kepada malaikat, yakin. Dah karena ini goib itu iman itu, ya. Karena wah biasa we kalau dengar malaikat teh. Padahal sekarang malaikat Ijrail itu, ya, Ijrail mengintai manusia di dunia ini satu hari teh 70 kali, Pak. Saya lihat hadisnya. Jadi sekarang teh ini ada nih malaikat Ijrail diintai, siap mencabut nyawa manusia. Mudah-mudahan kita terhindar dari Ijrail. Amin. Amin dah sieun ku maut mah. Urang teh hoyong panjang yuswa keneh gitu kan. Hoyong ningali incu, ya, dan sebagainya. Insyaallah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah seperti ini, malaikat berkumpul. La yaqudu qaumun yadhkurunallah. Tidak ada suatu kaum berkumpul yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah setelah sholat berjamaah kita thalabul ilmi seperti ini, illa hafathumul malaika, kecuali malaikat itu berkumpul. Saya kalau lihat syarahnya hadis itu, malaikat itu ngawartosan kasar semua malaikat. Wahai malaikat sebelah selatan, wahai malaikat sebelah kalian dan sebagainya, kumpul yuk di uswatun ayat thalabul ilmi, ngumpul. Cuman kita nggak lihat. Itu kata Rasul begitu. Untuk apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, membawa rahmah, wa najalat alaihimus sakinah, ada ketentraman bagi orang-orang yang berkumpul tersebut. Dan yang paling penting adalah wa dzakarallahu fi man indah, maka Allah nanti akan menyebutnya orang-orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu ini, yang berzikir kepada Allah itu iman indah di hadapan majelis para malaikat. Subhanallah. Tapi kedengarannya biasa saja nih, ya. Termasuk saya mungkin karena keimanan ini, ya, kurang. Kalau sudah yakin mendengar surga, ya Allah, dengar neraka, bercucuran air mata. Tapi kan kadang kita mah biasa saja. Gitu. Kemudian iman kepada kitab dan sebagainya, yakin itu semuanya kalam ilahi, harus yakin, semuanya harus yakin. Nah, kenapa terjadi degradasi keimanan, ya? Karena masalahnya ada hal-hal keyakinan yang tidak bisa kita lakukan. Nanti insya Allah di ujung lebih dibahas bagaimana kita supaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang dengan ucapan Rasulullah, dengan kalam ilahi dalam Al-Quran, kalau yang enaknya alhamdulillah, kalau nggak enaknya kadang-kadang, contoh ya, contoh ini nanti di surga laki-laki yang meninggalnya insya Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Tuh, 72 bidadari. Orang kan hese dua obinya Pak, 72 bidadari. Kemudian
ada hadis ya. Saya ingat artinya aja. Bila mana orang akan marah, makanya saya tulis di sini ya. Man kadomu goidun wa huwa qadirun ala ayun fiduh ya. Kalau ada seseorang menahan wal kadimina goid, yaitu termasuk ciri orang bertakwa ya. Padahal dia bisa melampiaskannya marah itu, ternyata ditahan amarahnya, maka orang tersebut akan Allahu ya azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan memanggilnya di hadapan para makhluknya untuk memilih salah satu bidadari masa'a yang mereka inginkan. Nah, ini kata-kata ini teh Pak senang bagi laki-laki, tapi bagi ibu-ibu mah nggak enak didengarnya, timbul cemburu itu. Nah, ini katanya yang ingin saya tanyakan, cina. Mengapa cina suami saya harus memilih wanita lain? Kan aku istrinya waktu di dunia. Aku tidak ridho, ya, tidak ridho nanti di akhirat suamiku memilih wanita lain walaupun bidadari. Ari aku dikamanakeun. Sok itu ibu mengemut teu? Ya. Berbarengan di dunia puluhan tahun, giliran ke akhirat kok milih bidadari. Aku dibiarkan. Nah, gitu ya. Itu karena apa? Karena kekurangan iman itu, Pak. Timbul cemburu. Padahal itu firman Allah. Firman Allah, ya. Jangan memikirkan ke sana. Paling tidak bercita-cita, insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini ya nantinya jadi bidadari. Tuh ya nu amin. Ya, alim wah cenah tudang ke cenah suamiku cenah milih wanita lain. Padahal ada hadis. Ini saya tulis sengaja ya. Ini khusus untuk ibu-ibu nih. Ya. Ini sebenarnya wanita surga itu luar biasa. Saya hafal hadisnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu dari hadisnya insyaallah sahih. Lau annam ru'atan min nisa'i ahlil jannah. Kalau seandainya salah seorang dari wanita-wanita surga asraqat ilal asraqat nonghol keluar gitu ya ke dunia, lamala'atil mirihil mis, maka bumi ini akan harum. Seorang wanita surga bidadari akan harum, waladau syamsi wal qamar, akan mengalahkan atau menyilaukan cahaya matahari dan komar dan bulan. Itu wanita surga. Nah, ini nih saya sampaikan kepada ibu-ibu nih ya. Ini sebuah hadis ya. Dari juga dipertajam oleh Imam Al-Qurtubi. Ini hadisnya seperti ini. Halul mar'atil mu'minah fil jannah. Nah, adapun seorang wanita mukmin, mukmin fil jannah di sorga, artinya kalau disebut mukmin ini bukan bidadari yang tidak turun ke bumi, tapi bidadari yang pernah turun ke bumi. Artinya bisa jadi ibu-ibu ya yang hadir di sini, punya suami, punya anak, bahkan sudah nenek-nenek gitu ya. Kalau nanti ya berada di surga ya, maka wanita ini afdalu min halil huril ain, maka wanita itu lebih afdol lah, lebih mulia daripada bidadari tuh Bu. Jadi kalau seandainya ibu nanti masuk surga jadi bidadari, akan mengalahkan bidadari-bidadari yang tadi sebut. Ada yang 72 dan sebagainya. Bahkan dikatakan ya di sini oleh Imam Qurtubi, wa'ada darajatan, akan lebih tinggi derajatnya, wa aksaru jamalan, dan kecantikannya lebih daripada bidadari tersebut. Aksar itu lebih banyak. Jadi begitu nih. Jadi kabar gembira. Jadi artinya ibu-ibu yang nanti masuk sorga
akan mengalahkan bidadari sorga yang tidak pernah turun ke bumi. Kan gitu. Bidadari itu ada yang pernah turun ke bumi, ada yang tidak pernah turun ke bumi. Buat siapa bidadari yang tidak pernah turun ke bumi? Buat suami yang masuk sorga tapi istrinya tertinggal, ya, karena dosanya. Makanya hati-hati, kata Rasulullah, yang paling banyak di neraka nanti wanita. Tapi bukan berarti laki-laki sedikit. Itu pun juga harus hati-hati, ya. Jadi insya Allah ibu-ibu yang akan masuk surga akan mengalahkan bidadari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, hidup ibu-ibu ya. Dan diperjelas lagi oleh Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat 35, 36, 37. Ya. Jadi nanti walaupun sudah nenek-nenek ke surga tidak nenek-nenek lagi. Aki-aki juga sama, ya. Kalau ibu-ibunya jadi cantiknya luar biasa, piraku aki-aki jadi aki-aki di situ sama ganteng juga, ganteng juga. Itu Al-Waqiah ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Gitu. Sesungguhnya ya Allah ini kami akan menciptakan wanita-wanita di dunia begitu masuk surga seketika ya akan dijadikan cantik lagi ya. Tidak ada nenek-nenek, semuanya cantik, semuanya muda ya. Menggiurkan lah gitu kan. Terus apa? Waja'alnahunna abkar. Dan aku jadikan wanita yang di dunia punya anak, punya cucu dan sebagainya, waja'alnahunna abkaro, dan kami jadikan mereka itu abkaro. Apa abkaro? Eta perawan. Jadi itu ada ya. Aduh punten sekedap. Sudah teu isin abdi nyalira wiosnya. Bismillah. Bukan hanya itu. Bukan hanya perawan, tapi apa? Urban atsroba. Oh, ya. Sebaya dan saling menyayangi. Jadi teu aya, Pak. Istri usia 20 tahun, suaminya 80 tahun. Itu seimbang. Atau sebaliknya, laki-lakinya 16 seperti viral di Dodi Karbusar, laki-lakinya 20, istrinya 80 gitu, tapi cemburu laki-laki teh disabak ku Dodi Karbusar teh. Eta nenek-nenek disabak boleh nih jagan cenah. Jadi masalah nikah mah bukan masalah gelis, tapi masalah cinta. Silahkan buka viral kan ada ya, laki-laki usia 20 tahun atau di bawah 20 tahun, itu suami istrinya hampir 80 tahun, nenek-nenek. Tapi dipegang kuda, di jangan cenah, cemburu. Jadi kalau masalah rumah tangga mah sanes gelis, tapi cinta, sayang. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma tobalakum." Nikahilah oleh kalian yang engkau senangi, bukan yang cantik. Bukan. Kalau cantik mah kan aneh ya. 20 tahun masih muda, gagah, ganteng, kok nikahnya ke usia 80 tahun nenek-nenek. Gitu. Makanya luar biasa firman Allah pasti benar. Fankihu ma tobalakum. Nikahilah wanita yang engkau sukai, bukan wanita cantik. Coba kalau diganti, nikahilah wanita cantik. Istri nilainya 2,3 kersaha. Ya, jadi kalau sudah jodoh mah walaupun nenek-nenek wajahnya kurang bagus, ada aja terjadi rumah tangga seperti itu. Ya. Jadi uruban asroba itu udah sebaya teu aya bosanna. Gogot weh. Jeung tidak mengecewakan. Digang mengecewakan sugan nanti dulu Pak. Capek lah engke we nya. Teu aya apa di surga mah. Langsung geget.
jeung teh haroream deui, semangat terus. Kesangna oge kan seungit ya penghuni surga mah. Nah ini nih, ini ada lagi keterangan ini ya. Ini hadis insya Allah ya, saya pernah baca soalnya. Nanti wanita atau istri yang akan bersama suami itu ya. Nah untuk ibu-ibu nih, bila mana dia membuat suaminya marah, maka dia itu tidak bisa tidur nyenyak dan nyamperkeun, apa nyamperkeun? Dan apa? Datang ya kepada suaminya dan tangannya diletakkan di atasnya dan bilang, wahai suamiku, aku nggak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Tak kedana teh gitu Pak. Kalau ada ibu atau istri yang bilang begitu kepada suaminya, insya Allah para malaikat ridho ya. Tapi bila mana ya udah nongengan ya, patonggong-tonggong, kecuali kalau suaminya nonggongan langit, istrinya nonggongan kasur, itu mah iya mah patonggong-tonggong ya, apa mau nolak lah gitu. Yaitu hati-hati ibu-ibu, susah untuk bisa bersama suami nanti di surga. Harus sampai ridho, karena malaikat pun juga murka wayahna ya. Yang penting ada keterangan, dan insya Allah laki juga mengertian ya Pak. Moal maksa orang oge ari istri keur gering mah, keur pusing mah, malahan mah dipencetan ku urang teh kan gitu ya. Gitu. Ibu-ibu gitu ya. Hormatnya jangan sampai mengecewakan suami. Nanti insya Allah akan bersama suami di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkan bidadari. Nah, kenapa sampai tadi cemburu dan sebagainya? Karena itulah keimanannya kurang. Ya. Padahal udah cita-citanya ingin jadi bidadari aja, ingin masuk surga aja. Lagian di surga mah nggak ada cemburu, nggak ada. Ya. Cemburu, marah, nggak ada. Dan tidak ada bau-bau dan sebagainya. Wah indah semuanya. Kan gitu keterangan surga luar biasa. Ya. Nah sekarang bagaimana ini? Supaya kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kita harus tahu tanda-tanda orang beriman. Apakah kita ini termasuk orang beriman atau tidak? Nah, ini sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Amin. Ya. Ini saya ceritakan, sampaikan tanda-tandanya orang beriman. Artinya kita harus memiliki tanda-tanda tersebut. Bila mana kita tahu, maka kita berusaha meningkatkan tanda-tanda keimanan tersebut. Nah ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ya bunyi hadis tersebut adalah dakhaltu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang ke tempat kediaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu dan aku bertanya kepada Rasulullah tersebut, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma alamatul mu'min? Apa sih tanda-tanda orang beriman? Kola, tak gitu bahasa Arabnya, Ustaz ya. Kola itu bisa berbicara, bisa bertanya, bisa menjawab, sama. Kola kul sama. Kemudian Rasulullah menjawab, sittatu, ada 6. Sittatu asya'a hasanun. Ciri orang beriman itu ada 6 dan semuanya baik. Semuanya balik. Tapi Rasulullah luar biasa. Walakin akan tetapi fi sitatin minan nas ahsan. Jadi ada baik, hasanun, ada ahsan, lebih baik. Jadi Rasulullah menyampaikan ciri orang beriman itu ada 6. Sittatu asya'a hasanun walakin fi sitatin minan nas ahsan. Tetapi akan lebih bagus bila mana yang 6 itu
dilakukan oleh orang tertentu. Bismillah. Ada 6. Pertama, ciri iman itu kata Rasulullah, ini luar biasa ini ya, 1,4 abad yang lalu ya, 1400 kurang lebih ya, 1500 sekarang Rasulullah menyampaikan hadis ini, dan yakin sampai sekarang pun tidak akan ada yang menyanggahnya, semuanya benar. Yang pertama adalah al-adlu, adil. Al-adlu hasanun, adil itu bagus, adil itu bagus, baik. Walakin, nah ya, akan tetapi akan lebih bagus lagi untuk orang-orang fil umaroi ahsan, bagi orang-orang penguasa, bagi orang-orang pemimpin. Kalau Pak Haji adil di keluarga, yang dirasakan cuma istri anak ya. Tapi yang kalau adilnya pemimpin, ketua RT, se-RT tak terasakan adilnya. Ketua RW kalau adil ya berusaha, se-RW terasakan adilnya. Luar biasa tak. Presiden se-Indonesia ya terasakan. Apakah sekarang sudah merasa adil atau tidak? Jangan dijawab. Jangan dijawab, nanti timbul fitnah ya. Silakan aja jawab dalam hati saja gitu ya. Nah itu luar biasa Rasulullah ya. Adil itu baik, walakin ya bil umara'i ahsan. Tetapi bila mana adil itu bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, maka itu lebih bagus, rasa adilnya akan terasakan oleh yang dipimpinnya. Nah, jadi artinya kita harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil itu kurang lebih melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kewajiban-kewajiban. Kewajiban kita kepada istri adalah harus menyayangi, karena suami yang paling baik itu adalah yang paling sayang kepada istri dan keluarganya. Nah itu kalau adil berarti kita harus baik kepada istri dan jangan anak-anak. Jangan sampai ke orang lain baik, ke wanita lain baik, ngasih uang lebih banyak, ya diajak makan bersama yuk, yang di situ. Ada pemajikan jenggenye, diantapkan tawaran-tawaran acan. Itu tentu adil, Pak. Nah gitu. Ya, kalau kita makan enak, istri pun harus makan enak. Makan gulai, makan rendang, makan sate minimal atau mungkus atau nawaran. Suka bapak-bapak kalau makan di restoran nawarin kepada istri, suka hilap, suka lupa. Punten Pak Haji ya. Nah, gitulah Haji kepada saya lah ya. Kadang-kadang gitu makan enak, hari istri nggak dipikirin. Begitu lo mengesek, mau udah makan belum nggak ada apa-apa di rumah. Aduh, tete itu adil. Ya, khairukum li ahlihi. Sebaiknya suami itu adalah yang paling sayang kepada ahlinya, istri dan anaknya. Itu nggak adil. Apalagi pemimpin, makanya harus berusaha. Ya mau apa-apa tuh tanya dulu salah enggak. Makanya alhamdulillah saya ada penasehat, ya, ada pembina, ada sekretaris, ada bendahara. Itu untuk memutuskan itu, ya insya Allah berembuk dulu dengan pembina dan penasehat, insya Allah. Yang kedua, mana jam teh? Yang kedua, ciri orang yang beriman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyahau, karena itu pakai wadan gitu. Dan cirinya itu udah syahau. Syahau itu artinya dermawan, berehan, suka banyak sedekah, suka banyak menyumbang. Wasyahau hasanun, dan dermawan itu adalah baik, ya. Walakin, nah, ya, akan tetapi, ya, rasa dermawan itu, syahau itu
bila mana dimiliki oleh, kan ya, walakin fil agniyai ahsan, bila mana dimiliki oleh agniya, orang kaya. Mudah, nggak diragukan lagi kebenarannya, betul pasti. Kalau kita punya uang 100.000, 2,5% berapa? 2.500. Nah, siap-siap ngitung ya, lebih gede lagi nantinya Pak. 1 juta 200, 25.000 1 juta masuk uswatun hasanah. Ada orang kaya punya uang 100 miliar. Punya uang enggak 100 miliar? Oh, triliunan geseur. Triliunan teh lain punya korupsi gini kan. Aduh, berarti ada yang punya 100 miliar, triliunan juga ada. Coba kalau bayangkan punya uang 100 miliar orang kaya. 2,5% berapa? Iya. Masjid, kantor RW udah nggak sumbangan ke masyarakat, 1 orang aja itu. Jadi tah 2 miliar. Agreng Pak, masjid juga insya Allah. Udah dari orang yang 100 miliar aja 2,5 miliar nih ke uswatun hasanah. Alhamdulillah, mewah nanti uswatun hasanah. Jadi luar biasa. Begitu rasa dermawan itu dimiliki oleh orang kaya, itu adalah ahsan. Jadi ada hasan, ada ahsan. Kalau hasan itu baik, ahsan itu lebih bagus. Jadi kita berusaha, alhamdulillah. Dan ini sudah diiming-imingi tadi oleh Pak Ustadz Rashid. Ya. Bila mana kita subuh datang ke masjid, mengeluarkan impaknya, ya, tentunya dengan keikhlasan, lebih banyak, lebih bagus, maka malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang berimpak di subuh hari, di pagi hari. Sebaliknya, ini ancamannya, bila mana menahan infaknya, ternyata malaikat yang lain mendoakan kejelekan. Makanya usahakan, ya, boh 1.000, boh 2.000, boh 5.000 berapa, usahakan sebelum masuk masjid masukkan celeng dulu, ya. 2.000 berapa kan disediakan, supaya apa? Supaya didoakan, gitu, ya. Tadi luar biasa. Nanti kita sholat isyraq, pahalanya haji dan umroh tamah, kata ujungnya gitu kan, tamah, sempurna, tidak dikurangi. Jadi alhamdulillah, walaupun sekarang Indonesia tidak bisa berangkat haji, pahala haji ini bagi orang yang sholat subuh, kemudian duduk bersama-sama, ya, talabul ilmi, berzikir dan sebagainya sampai dengan waktu isyraq, sholat 2 rakaat, maka pahala hajinya pahalanya haji dan umroh tamah. Wah, Pak, pahalanya luar biasa ini. Talabul ilmi seperti ini dipermudah masuk surga. Ingin masuk surga kan? Kan. Hoyong lebet surga sanes? Sanes. Ya, kan gitu haji apunten ya. Ya. Jadi orang yang talabul ilmi, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka orang tersebut akan dipermudah oleh Allah jalan menuju surga. Kelihatannya biasa saja talabul ilmi ini, ya. Dan talabul ilmi ini ibadah yang tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Tidak udah wudu dulu, tidak usah udah dan usah, ya. Tidak usah berpakaian bagus dan sebagainya, terjadi talabul ilmi ini sah. Dan talabul ilmi itu adalah wajib. Nah, itu luar biasa, ya. Talabul ilmu itu adalah wajib, artinya kalau tidak dosa. Yang ketiga, ciri orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, yang ketiga adalah wara'u hasanun. Wara'u itu waro', soleh, taat, selalu melakukan kebaikan, dimanapun, kapanpun, selalu ingin berbuat baik terus, ya. Jadi itu wara'u, waro', soleh, solehah dan sebagainya. Al-wara'u hasanun. Waro' itu adalah baik, walakin kata Rasulullah, tetapi, ya, bila mana dimiliki atau dilakukan oleh orang tertentu akan lebih baik.
Siapa orang tertentu tersebut adalah ya al-wara'u hasanun walakin fil ulama'i ahsan. Tetapi bagi orang yang berilmu itu lebih bagus. Ya, yang pintar bisa bikin nuklir, jadi kedokteran nuklir. Ya, bisa bikin mobil dan sebagainya. Tapi justru sebaliknya, bila mana tidak dilakukan dengan kebaikan, tidak warung, itu bahaya. Jadi nuklir bukan dijadikan ilmu kedokteran, tapi jadi bom. Geuning ayeunanya bom sekarang mah Pak seperti gitu ya. Jadi bom sekarang mah bener-bener gitu ambles ke bawah tanah dengan orang-orangnya. Terjadi Israel karena gitu. Laknatullah ya. Mudah-mudahan kuat saudara-saudara kita ya di Palestina, amin, selalu kita doakan gitu. Jadi kalau orang pinter ya, ulama baik ilmu agama maupun ilmu teknokrat ya dan sebagainya, kalau kita dilakukan wara'u, kebaikan-kebaikan, selalu ingin menasehati, selalu ingin berdakwah ya, selalu ingin berbuat baik, makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana nih kita dimanapun, kapanpun, karena manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang terbaik, manusia. Mana yang jelek, mana yang lebih jelek, mana yang buruk, manusia. Harusnya manusia itu inginnya berbuat lebih baik kalau bisa. Tapi geuning kebon warupino. Suka miskin oge Pak. Ayeuna mah bukan rumah sakit wae yang penuh teh. Tempat tahanan oge pinuh, di koridor ada bikin lagi ruangan. Artinya apa? Banyak manusia ya yang lalai untuk berbuat baik. Makanya ciri orang beriman itu harus berbuat baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat ciri orang yang beriman itu adalah as-sabru. Sabar. As-sabru hasanun. Sabar itu bagus ya. Bagus, bahkan pahala sabar mah bigori hisab. Sampai Allah pun juga tidak mau aku memberi balasan kepada orang yang sabar itu sawabun, cuma ada satu kebaikan saja. Dinul jannah, kecuali sorga. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahasa sabar itu bigori hisab, tanpa batas. Tapi sabar itu syaratnya, sabar itu pada saat hentakan pertama. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada saat pertama, hentakan pertama. Jadi begitu mendapat kekecewaan, langsung ingat kepada Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiri sabirin, akan digembirakan oleh Allah. Jadi begitu jatuh ya, langsung ingat kepada Allah, inna lillahi ya, dan kita bersabar. Nah itu yang pahalanya bigori hisab. Tapi kalau ditimpa musibah ya, nangis apa, marah dan sebagainya, udah 2 hari baru bilang tapi saya mah sabar lah. Nah itu mah bukan sabar. Jadi sadmatul ula itu adalah pada saat hentakan pertama sabar itu. Nah mudah-mudahan kita seperti itu. Begitu dapat kesusahan langsung sabar. Ingat kepada Allah, astagfirullahaladzim, apa saja gitu. Itu orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar itu akan wabasyiris sabirin, akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya, masih ada kena 2 lagi soalnya. Oh ya, 10 menit lagi. Yang ke 5. Kata tadi walakin ya, belum ya, sabar itu belum, terbaiknya belum, yang terbaiknya buat siapa? As-sabru hasanun. Sabar itu bagus, walakin akan tetapi bila mana dimiliki oleh orang tertentu akan lebih bagus. Siapa orang tersebut? Orang baik tersebut adalah as-sabru hasan walakin fi fuqara'i
ahsan. Ya. Tetapi akan lebih bagus bila mana dimiliki oleh orang yang kekurangan, fuqara. Jadi kebanyakan sekarang yang banyak kekurangan itu lari dari Allah. Mending ini kadang-kadang kadukun santet. Makanya sekarang Ustadz Ujang Bustami, wah subscribe-nya banyak sekali. Apal dukun santet aina dibasmi. Ya, salah satunya adalah Ustadz Ujang Bustami yang memiliki pesantren, namanya pesantren ada yang tahu di Cirebon, anti galau. Jadi ada di Cirebon ya, di Indramayunya perbatasannya itu ada namanya pesantren anti galau. Pemimpinnya adalah Ustadz Ujang Bustami, seorang viralnya di mana-mana ya. Itu membasmi dukun-dukun santet. Karena yang datang adalah salah satunya orang yang sakit hati, orang yang kekurangan, fuqara dan sebagainya. Ya, bukannya sabar tetapi malahan ngarasula, aral ya. Jadi begitulah. Jadi luar biasa Rasulullah. Kita itu harus sabar, khususnya orang fuqara yang kekurangan. Itu akan lebih bagus. Yang kelima, ciri orang yang beriman, artinya kita harus meningkatkan ya. Kita harus tahu adil itu apa, dan kita harus berusaha adil semaksimal mungkin. Dan bukan hanya di keluarga saja, ke tetangga harus adil gitu ya. Ya sama juga dermawan juga, tingkatkan terus supaya keimanan tidak terjadi degradasi tadi ya. Yang ketiga harus berbuat baik terus ya, dimanapun kapanpun kita berbuat baik terus. Yang keempat, yang kelima harus sabar ya, harus sabar. Kalau kita ada ujian apa segala macam, kita harus sabar ya, ujian kesusahan, musibah dan sebagainya ya. Seperti kemarin di tetangga sebelah itu meninggal istrinya tanpa sakit dulu. Istrinya meninggal tanpa sakit dulu. Asa dipacuk heulang. Sedihnya. Udah, kita ini hanya ketitipan, tapi Allah lebih sayang. Tapi saya juga gak berani bilang sabar ya, takut dimarahin. Belum tentu kita juga sabar ya. Istri kita meninggal tidak sakit dulu, tahu-taunya meninggal gitu. Jadi bilangnya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka pada orang yang sabar. Gitu Pak. Kalau yang meninggal sendiri sabar ya, sabar aja. Lu kali sabar gua enggak gitu kan. Udah aja bilang innallaha ma'as-sabirin. Senang dia kalau digitukan. Dan itu ayat Allah. Kalau disebutkan ayat Allah, insya Allah hatinya menjadi tenang. Yang kelima adalah at-taubatu hasanun. Tobat. Baik tobat ya, Pak. Tobat itu bagus ya untuk membersihkan dosa kita. Sekali lagi saya pernah sampaikan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang tersebut setelah melakukan kesalahan berakibat dosa tersebut langsung taubat. Ya, tidak ada dosa besar yang tidak bisa diampuni dan tidak ada dosa kecil bila mana tidak taubat. Pernah saya sampaikan, memang ada di dalam surat An-Nisa ayat 48, semua dosa diampuni kecuali syirik. Baru koma itu kalau Allah menghendaki. Koma bukan titik. Jadi kalau misalnya di situ tidak bisa diampuni, bertentangan dengan surat yang ini dari surat Az-Zumar ayat 53. Saya sekali lagi ya, ini sering saya sampaikan dimanapun, kalau apal ayat itu Pak, tenang gitu. Artinya dosa kita insya Allah kalau kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatan salah tersebut, maka akan diampuni oleh Allah. Asal jangan diulangi lagi, kuncinya. Itu ada di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar itu surat nomor 38. Ya, itu asbabul nuzulnya ya. Saya lihat di Ibnu Katsir, Rasulullah itu kedatangan kaum musyrik. Nyebulun Islam, Muhammad, ya kami ya bisa melakukan dosa,
banyak, diampuni moal. Apa dosa kalian? Pernah apa? Kami suka berjudi. Oh, berjudi masih biasa Rasulullah. Apalagi berzina. Berzina. Apalagi membunuh, merampok, diampuni moal. Turun ayat itu, Az-Zumar ayat 53. Qul, Muhammad katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan melampaui batas yang mengakibatkan dosa besar seperti tadi disebutkan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu. Jadi Nabi Muhammad dijawabnya oleh Allah melalui bisa hadis, bisa Al-Quran. Apa ujungnya? Apa lanjutan ayat itu? Innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian jami'an, semuanya kalau bertobat, tobatan nasuh. Jangan kuncinya itu, mengakui kesalahan, mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan diiringi dengan perbuatan baik, diampuni dosanya. Bahkan ujungnya innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Jadi artinya kita kalau berbuat kesalahan langsung ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak melakukan kesalahan tersebut, ya, melakukan lagi maksudnya kesalahan tersebut, dan selanjutnya kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, waro, soleh, soleha, itu yang banyak manfaatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, walakinya belum ya. Tuh, alhamdulillah. Berarti tengah rantuk. Alhamdulillah. Aduh pun tentu. Kadang-kadang sok hilaf. Taubat hasanun. At-taubatu hasanun. Taubat itu bagus. Walakin, itu. Akan tetapi taubat itu bila mana dilakukan oleh orang tertentu akan lebih baik. Walakin bisababi ahsan. Tapi tobat itu akan lebih bagus bila mana dilakukan oleh pemuda, syababi, ya, pemuda. Ya masyiros syababi, ya, wahai para pemuda, bertobatlah. Ya, kita tidak tahu usia kita. Nah itu Pak. Sekarang bagaimana? Kebanyakan masjid orang tua atau pemuda? Para muda kene ya, pemuda baheula ya. Coba bayangkeun Pak Ji, parasit ya, urang 20 tahun yang akan datang, 30 tahun misalnya di dia. Berarti usia teh geus 80. Aki-aki wungkul. Ya, tiba di Cirebon kan panas. Di Cirebon, abdi karosan di Cirebon teh nuju bade testing damel tah, nginep di masjid. Eta pa di maghrib duga isya teh di hareup teh hihid. Jadi acuk kokodaknya di baruka, kau sang-sang bungkul, karario aki-aki bungkul. Pemuda nama jarang. Ya. Jadi luar biasa. Tobat itu bagus. Kalau seandainya dilakukan oleh pemuda itu akan lebih bagus. Coba Pak, kalau masjid ini pemuda semua, luar biasa semangat. Rata-rata di masjid mah orang tua. Bulat? Aki-aki bedagong. Apunten, ABG aki-aki bedagong. Nah ini luar biasa. Ini tarka atau pesantren? Pesantren ya? Iya. Da pesantren mah datang ke masjid karena tugas dari ustad. Ya, lamun teu ka masjid tentunya nilainya minus gitu kan. Punten ya. Orang pesantren gitu Pak, saras nama abdi teh haroream ka masjid teh mun teu sieun ku ustad mah. Lain karena Allah. Tetenya dari karena sieun ku ustad ya gitu. Mun tah pesantren mah pasti ka dari aja yang di luar pesantren ada enggak pemuda? Iya, luar biasa. Jadi wah hebatlah. Tidak bisa disanggah Rasulullah mah ya. Luar biasa.
Taubat itu bagus, walakin fisyababi ahsan. Tetapi bila taubat dilakukan oleh pemuda itu akan lebih bagus. Yang terakhir, ini ya, yang terakhir yang keenam. Ciri orang yang beriman yang keenam itu kata Rasulullah, al-haya'u hasanun. Haya, ini. Era, malu, ya, itu baik. Sekarang banyak orang yang tidak punya rasa malu. Artinya kalau melanggar aturan Allah, itu ngerasa era. Itu sholat berjamaah, itu era. Sehari sholatnya cuma maghrib isya unggul, itu era ku Allah, itu sieun ku Allah. Tidak ada kemaluan oleh Allah Subhanahu. Nyetan eta. Ya kan eta teh ciri orang apa yang merusak itu orang beriman itu kan itu wanita harusnya. Kilatul haya'i. Kilatul haya'i itu ada leutik ka era. Leutik ka era bahasa Indonesianya apa? Iya. Sedikit malu eta mah leutik era, ieu mah leutik ka era. Iya, rasa malu kita enggak ada kecil gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus apa? Harus punya malu kepada Allah bila mana kita melanggar peraturan Allah. Bila mana kita melanggar peraturan Allah. Ya kadang-kadang kita biasa saja gitu. Tidak ada penyesalan. Aduh tadi malam saya tidak sholat tahajud ya. Biasa saja. Padahal perintah Rasulullah minimal 1 rakaat. Witir. 1 rakaat minimal ya. Ini mah kan kadang-kadang gurinyal teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal mah kita tengah gurinyal heula sejam sebelumnya teh. Nanti aja cenah. Nah, witirna wungkul begitu bangun teh langsung Allahu Akbar, enggak sholat sama sekali. Tidak ada penyesalan kadang-kadang. Masih bisa sholat subuh kene. Alhamdulillah pahalana ge sholat subuh mah luar biasa. Ya, sholat 2 rakaat. Nah, yang intinya dibiasakan saja. Padahal itu para sahabat pernah tidak melakukan tahajud, dia sampai begadang. Takut tidak tahajud lagi. Segitu para sahabat mah. Ya, jadi itu kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, bukan ke manusia. Walakin akan tetapi kata Rasulullah ya, rasa malu tersebut harus bila mana dimiliki oleh orang tertentu akan lebih baik. Mohon maaf ya, ini dari Rasulullah, bukan dari saya. Ya. Al-haya'u hasanun walakin fin nisa'i ahsan. Tetapi akan lebih baik bila mana malu itu dimiliki oleh wanita. Ya, gitu. Saya pernah sampaikan kan, mana-mana Islam tidak pakai menutup hijab, tidak merasa malu, biasa saja. Padahal ancamannya luar biasa. Kadang-kadang wanita berolahraga, terjadilah pandangan sekwilda sekitar wilayah. Ya, katingalikeun. Hiji deui pernah ingat wanita keluar make you can see lekmong. Yuk kamu can dapat si melihat lekmong kelek lu katemong. Apunten ya. Ada yang gitu teh. Pak Ustad, mata. Kita naik motor, maka you can see lekmong. Pas ngabonceng pakai CBR 250. Yuh. Jeung kurang bahan kaluhur ya teh. Atuh katingali wajah sakna teh. Ya. Tanu gitu mah kudu dikejar. Diduluin gitu ya. Ulah ditukang wae gerung-gerung bari kutap ketap. Astagfirullahaladzim. Ya, nah itu. Jadi kita harus malu kepada Allah. Allah melihat kita dimanapun. Itu bukan karena ini, karena wanita di depan. Tadi kata mong wae, cenah da ieu norma kene. Kan pandangan pertama mah sunah, sane salah. Astagfirullahaladzim. Terus wae berbagai alasan disampaikan. Ya. Jadi begitu. Ya, alhamdulillah ya. Kita mudah-mudahan keimanan kita yang memang banyak ciri orang beriman itu, ya minimalnya 6 yang tadi kita laksanakan, walaupun berat, walaupun mahal. Ya, kalau memang itu disenangi oleh Allah, laksanakan. Sebaliknya, bila mana itu melanggar keinginan Allah, walaupun misalnya itu adalah gampang dan sebagainya, maka kita harus berusaha menghindari sejauh-jauhnya. Itulah yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqq
haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya untuk bisa melihat ya yang benar itu benar ya. Harus bisa kita melaksanakannya juga kebenaran tersebut. Dan juga berikanlah kepada kami yang batil itu batil, jelas. Kadang-kadang kan bingung, itu baik enggak ya? Nah gitu minta mohon pada Allah biar kelihatan yang jelas manfaatnya, yang jelas mudaratnya, dan kita mampu melaksanakan kebaikan tersebut, dan juga kita mampu menghindari kebatilan tersebut sejauh-jauhnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan ini adalah ilmu ya, mudah-mudahan ini dasarnya juga dari Quran dan hadis, bukan ngarang sendiri, dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya yang menyampaikannya ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa berusaha meningkatkan kebaikan ya dari hari ke hari. Mudah-mudahan sisa umur kita ini menjadi jalan penghapus dosa-dosa kita ya, terus beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadi jalan memberikan manfaat wara ya dimanapun kita berada. Kita berusaha untuk buat kebaikan-kebaikan bila perlu lebih baik, bila perlu bisa melakukan yang terbaik, supaya kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya baik kepada diri kita maupun kepada sesama manusia. Ya, dan juga mudah-mudahan ya dalam sisa umur kita ini ya bisa kita juga mendoakan bukan diri kita saja tetapi sesama manusia ya, apalagi bisa mendoakan kedua orang tua kita. Artinya kita bisa disebutkan tergolong kepada waladun solehun yad'ulah, karena itu yang diharapkan oleh orang tua, yang diharapkan oleh kita dari anak-anak kita, yaitu waladun solehun yad'ulah, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ya. Karena itu akan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, maka akan terus mengalir pahala yang tiga, salah satunya adalah waladun solehun yad'ulah ya. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, idza matabnu adama in qata'a amaluhu, kalau sudah meninggal mah putus amalnya illa min salasin, kecuali tiga, yaitu sedekatun jariyatun, sedekah jariyah, yang kedua ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun solehun yad'ulah. Artinya banyak Pak Ayi itu ya contoh-contoh baik di Al-Quran, dari hadis maupun dari lingkungan masyarakat, kebaikan itu banyak. Cuman kita kadang-kadang tidak bisa melakukan itu karena apa? Karena kelemahan iman yang pertama. Yang kedua ada kekerasan hati ya. Hati ini harus bersih ya dari penyakit hati supaya kita bisa melakukan kebaikan ini penuh dengan ringan ya, dimudahkan oleh Allah. Dan alhamdulillah Pak, kalau kita berbuat kebaikan itu walaupun tidak berbuat berupa harta, itu kebahagiaannya luar biasa. Kalau kita bisa menolong orang senangnya kadang-kadang luar biasa seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup thalabul ilmi ini dengan bersama-sama kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.